Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi 10 pantangan kebiasaan yang tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Tahukah Anda? Ada 4 faktor penting yang mempengaruhi keberuntungan suatu rumah. Tidak hanya keberuntungan di dalam rezeki, tetapi juga keberuntungan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, bahkan keharmonisan suatu rumah tangga. 4 faktor penting tersebut adalah posisi pintu rumah. Yang kedua, dapur. Yang ketiga, kamar tidur, dan yang keempat atau yang terakhir kamar mandi. Bertolak belakang dengan pintu rumah atau pintu utama suatu rumah yang merupakan jalan masuknya suatu energi, kamar mandi merupakan tempat keluarnya energi yang ada di dalam rumah tersebut. Bahkan menurut Feng Shui, di dalam kamar mandi merupakan sumber energi yin atau energi im yang memiliki sifat dingin. Lalu pantangan apa sajakah yang tidak boleh kita lakukan di dalam kamar mandi supaya tidak ada pengaruh buruk yang akan kita dapatkan? Yang pertama, jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Menurut leluhur kita, orang yang bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi, terutama di malam hari, hal itu akan bisa mengundang berbagai energi negatif yang ada di sekitar kita. Bisa mengundang berbagai macam jenis makhluk halus. Dan ini tentunya akan berpengaruh buruk terhadap diri kita sendiri ataupun keluarga kita. Bisa menyebabkan rezeki menjadi tidak lancar, bahkan terganggunya kesehatan keluarga kita kalau ada banyak energi negatif yang terdapat di sekitar kita. Hal ini selaras dengan ilmu medis. Seseorang yang bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi, dengan tidak sadar dia akan menghirup lebih banyak bakteri ataupun virus, dan ini bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit, badannya lemah, bahkan cenderung lekas emosi. Pengaruh buruk bersiul atau bernyanyi di kamar mandi ini perlahan-lahan tetapi pasti akan membuat seseorang menjadi malas. Entah itu malas bekerja ataupun malas bergerak, dan ini akan seringkali mengakibatkan seretnya rezeki dan juga terganggunya kesehatan seseorang. Lalu selanjutnya yang kedua, jangan biarkan keran air di kamar mandi bocor terus-menerus. Kalau di dalam kamar mandi Anda ada keran air yang bocor, tidak hanya itu, kalau ada bak mandi yang bocor, yang pada akhirnya banyak air yang terbuang sia-sia. Dalam istilah leluhur kita disebut dengan musproning tirtowening, yang artinya air bening yang terbuang sia-sia. Ini akan berpengaruh negatif terhadap rezeki orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Rezeki yang didapatkan akan segera mudah habis. Sampean boleh membuktikannya sendiri. Kalau keran air di rumah sampean bocor, biarkan saja. Maka nanti akibatnya akan ada saja situasi yang memaksa Anda untuk mengeluarkan uang. Entah itu untuk biaya pengobatan, atau mungkin tiba-tiba ada perabot ataupun alat di rumah Anda yang rusak dan membutuhkan biaya servis. Ini salah satu contoh situasi yang memaksa Anda untuk mengeluarkan uang. Selanjutnya yang ketiga, jangan biarkan kamar mandi Anda dalam keadaan gelap.
Seperti penjelasan di awal, di dalam kamar mandi merupakan sumber energi yin atau energi dingin. Kalau di kamar mandi Anda tidak ada penerangan, maka energi dingin ini akan bertambah besar. Dan ini akan memancing timbulnya energi-energi negatif yang berkumpul di tempat tersebut. Kamar mandi yang baik adalah kamar mandi kalau siang hari mendapatkan pancaran sinar matahari meskipun tidak langsung. Dan kalau malam hari selalu ada cahaya dari lampu yang meneranginya. Ini bertujuan sebenarnya untuk menjaga kelembapan udara di kamar mandi tersebut. Ini juga selaras dengan pengetahuan modern. Kamar mandi yang terlalu lembab akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan seseorang. Selanjutnya, yang keempat, jangan biarkan di dalam kamar mandi ada sarang laba-laba. Munculnya sarang laba-laba di dalam kamar mandi merupakan tanda-tanda awal munculnya energi negatif di tempat tersebut. Ketika ada sarang laba-laba, segera bersihkan di tempat atau di bagian manapun rumah Anda. Sarang laba-laba ini seolah-olah memancing energi negatif untuk datang ke tempat tersebut. Kalau tidak percaya, orang awam pun bisa membuktikan. Ketika melihat sarang laba-laba di rumahnya, dimanapun juga, akan ada perasaan yang tidak nyaman, akan ada perasaan khawatir yang datangnya tiba-tiba. Ini adalah pengaruh negatif karena dipengaruhi oleh keberadaan sarang laba-laba tersebut yang memancing datangnya energi-energi negatif di tempat itu. Lalu selanjutnya yang kelima, jangan biarkan tempat sabun, bekas odol, ataupun bungkus sampo yang telah habis tetap berada di kamar mandi. Sebagian orang seringkali malas untuk membuang benda yang sebenarnya sudah menjadi sampah ini. Suatu tempat jika terlalu banyak sampah, selain hal itu bisa memancing datangnya bakteri. Tetapi di dalam hal-hal spiritual ini juga dipercayai akan memancing datangnya energi negatif. Dan itu seringkali akan membuat pikiran seseorang mudah emosi. Keberadaan barang-barang yang tidak berguna seperti ini di suatu tempat seringkali membuat pasangan suami istri akan mudah bertengkar yang diakibatkan oleh sesuatu yang sebenarnya hanya sepele. Jadi alangkah baiknya kalau di kamar mandi panjenengan jika ada bekas sabun, bekas odol ataupun bekas sampo segera dibuang. Lalu selanjutnya yang keenam, jangan biarkan baju yang kotor tetap tergantung di kamar mandi. Ini pengaruhnya sangat besar. Akan mengundang energi negatif datang ke kamar mandi. Sudah bukan rahasia lagi, makhluk-makhluk halus, makhluk astral yang bertebaran di sekitar kita sangat menyukai suatu benda yang menyerupai manusia. Entah itu patung, lukisan, foto, dan yang lain sebagainya. Tak terkecuali baju yang kita miliki, yang menyerupai badan kita. Benda-benda seperti ini seringkali dijadikan tempat untuk makhluk-makhluk halus. Jika ini tidak sampean hindari, akan mendatangkan pengaruh yang kurang baik. Rezeki menjadi seret, rumah tangga sering bertengkar, rezeki juga mudah habis. Jadi mulai sekarang lebih baik Anda jangan sampai menyimpan baju yang kotor di dalam kamar mandi terlalu lama. Selanjutnya yang ketujuh, jangan biarkan
cermin yang ada di kamar mandi memantulkan toilet Anda. Di dalam kamar mandi kita seringkali ada toiletnya. Dan jika Anda menaruh cermin di kamar mandi, posisinya jangan sampai memantulkan toilet tersebut. Toilet pancaran energi negatifnya sangat besar. Dan kalau sampai terpantul dari cermin yang Anda pasang, maka energinya akan berlipat ganda. Sehingga pengaruhnya sangat buruk untuk orang yang memasuki kamar mandi tersebut. Bisa menjadi sering sakit-sakitan, kurangnya kreativitas, dan juga menjadi mudah emosi. Sebaiknya Anda kembali lagi menata kalau Anda menaruh cermin di dalam kamar mandi. Perlu saya tambahkan untuk urusan cermin ini, jangan sekali-kali menaruh cermin saling berhadapan ataupun menaruh cermin berhadapan dengan sesuatu yang bisa memantulkan cahaya. Hal ini dengan tidak sadar jika dilakukan akan bisa membuka gerbang gaib untuk makhluk-makhluk astral. Sampai juga jangan terlalu sering bercermin yang kecil yang hanya bisa memantulkan leher ke atas. Ini akan membawa pengaruh jelek. Orang yang sering bercermin di cermin yang kecil selalu akan mendapatkan kesialan. Baik kesialan dalam rezeki, keselamatan, bahkan kesialan dalam hal asmara. Selanjutnya yang ke-8. Jangan biarkan pintu kamar mandi terlihat dari ruang tamu ataupun kamar tidur Anda. Kalau di dalam kamar tidur Anda ada kamar mandinya atau kamar mandi dalam, usahakan pintu kamar mandi tersebut tidak terlihat dari ranjang Anda. Jika ini terlihat, maka orang yang ada di kamar tersebut badannya akan sering sakit-sakitan, malas mengerjakan sesuatu, dan seringkali tertimpa kesialan. Lalu bagaimana kalau pintu kamar mandi terlihat dari ruang tamu? Ini akan membawa pengaruh buruk jika ada orang lain yang masuk ke dalam rumah Anda. Jika ada tamu, pancaran energi negatif dari kamar mandi akan membuat orang yang datang ke rumah Anda menimbulkan niat jahat kepada keluarga Anda. Akan membuat orang yang datang ke rumah Anda bisa merugikan keluarga Anda. Lalu selanjutnya yang ke-9. Jangan menaruh benda yang berhubungan dengan agama di dalam kamar mandi. Entah itu tasbih, kopiah, sajadah, mukena, dan yang lain sebagainya. Begitu pula untuk kawan-kawan yang beragama lain, misalkan menaruh salib atau benda-benda lain yang merupakan simbol agama. Jangan sampai ditaruh di kamar mandi. Jika Anda melakukan beberapa hal tersebut, maka hal itu sama artinya dengan menghina atau menghujat sesuatu yang Anda percayai. Dan ini akan membawa kesialan terhadap orang tersebut. Selanjutnya yang ke-10. Jangan biarkan bak mandi Anda dalam keadaan kosong melompong. Ini seringkali terjadi, seseorang membiarkan bak mandinya kosong ketika di malam hari. Menurut leluhur kita, bak mandi yang kosong akan membawa pengaruh buruk terhadap rezeki seseorang. Rezekinya menjadi seret, rezekinya menjadi cepat habis. Semoga informasi ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.